selamat hari Minggu untuk kita semua. Minggu pagi ini kita akan melaksanakan ibadah Pesta Sekolah Minggu yang ke-52 tahun. Sekaligus kita juga akan merayakan hari turunnya Roh Kudus atau biasa kita sebut dengan Pentakosta. Mari dengan bersukacita kita angkat satu buah pujian Pesta Bolon. Mari adik-adik semua kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Bahasa Cinta. Bahasa
Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Roh Kudus akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dari masa kecil kami sudah dibimbing oleh orang tua kami untuk datang menyembah dan percaya kepadamu ya Tuhan. Kami juga ingin mengikuti jejak mereka, supaya kami semakin percaya dan yakin bahwa Engkaulah Tuhan dan pencipta semua yang ada. Ya Tuhan, nyatakanlah kasih karunia, kasih dan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang telah menyatakan diri kepada kami lewat kehadiran Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah menyatakan dan menetapkan jemaat-Mu untuk menjadi umat kesayangan-Mu. Kami bersyukur atas kehadiran Roh Kudus dalam hidup dan kehidupan kami, sehingga kami dapat dibimbing untuk mengenal kehidupan kekal yang telah disediakan oleh anak-Mu, Yesus Kristus bagi kami. Bimbinglah kami dalam ibadah ini, sehingga kami makin dekat kepadamu di dalam iman percaya yang benar, dan kami penuh dengan sukacita, karena kami boleh memperingati hari turunnya Roh Kudus yang Engkau janjikan. Kiranya ibadah kami ini berkenan bagimu, yang memberikan damai sejahtera bagi kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kembali kita akan bersukacita memuji Tuhan, mengangkat satu buah pujian, Bila Roh Allah ada di dalamku. Pematang Siantar 31 Mei 2020, nomor 211-3 PP-2020. Hal pesan pastoral pimpinan pusat GKPS pada Minggu Pentakosta dan Pesta Sekolah Minggu GKPS 2020. Kepada yang terkasih seluruh jemaat GKPS di tempat. Salam Pentakosta. Dalam suasana sukacita dan penyertaan Roh Kudus,
pada hari ini dalam ibadah kita merayakan 2 hari besar gerejawi, yaitu peringatan turunnya Roh Kudus atau Minggu Pentakosta dan Pesta Sekolah Minggu, yaitu mengingat sudah 52 tahun pelayanan kepada seksi Sekolah Minggu GKPS. Oleh karena itu, kami pimpinan pusat GKPS menyampaikan pesan pastoral kepada kita semua jemaat GKPS dalam semangat Minggu Pentakosta, yaitu 1. Minggu Pentakosta atau peringatan akan turunnya Roh Kudus adalah ibadah sukacita, karena kita diberi penguatan akan karya Roh Kudus dan keyakinan akan penyertaan Roh Kudus yang senantiasa bekerja dalam hidup kita. Yang kedua, dalam ibadah ini kita juga bersyukur karena mulai tahun 1968 telah dilaksanakan pelayanan khusus kepada Sekolah Minggu GKPS melalui seksi Sekolah Minggu GKPS. Sehingga dengan rasa syukur kita dapat mengingat kembali bahwa semenjak masa anak-anak kita sudah dibekali dengan firman Tuhan dan pengenalan akan Tuhan Yesus serta hidup bergereja. Oleh karena itu, kita layak mengucap syukur dan berterima kasih atas pelayanan yang dilakukan oleh guru-guru sekolah minggu. Yang ketiga, Pesta Sekolah Minggu adalah juga ibadah yang mengingatkan jemaat dan orang tua bahwa anak-anak adalah anugerah Tuhan dan mereka sangat berharga di mata Tuhan, sehingga kita harus tetap memberi perhatian penuh kepada anak-anak dan mendukung segala pelayanan kepada anak-anak, baik di jemaat maupun keluarga, sehingga seluruh anak-anak sampai kepada pengenalan yang baik dan benar akan Tuhan Yesus Kristus seperti yang tertulis dalam Yesaya 11 ayat 6 dan Lukas 18 ayat 16-17. Keempat, kepada semua anak-anak Tuhan, Sekolah Minggu GKPS kami berpesan, teruslah bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan yang baik, rajin belajar, terus berdoa dan membaca firman Tuhan, mengikuti ibadah yang dilakukan gereja dan beribadah di rumah, sehingga anak-anak terus bertumbuh dalam kasih Tuhan untuk meraih cita-cita dan masa depan bersama Tuhan. Selamat Minggu Pentakosta dan selamat ulang tahun ke-52 Seksi Sekolah Minggu GKPS. Kita yakin akan penyertaan Roh Kudus yang senantiasa memberi kekuatan dan hikmat bagi kita dalam menjalani kehidupan dan menjalani situasi baru dalam menghadapi pandemi COVID-19. Salam dan doa pimpinan pusat Pendeta M. Rumanja Purba MSI Eporus, Pendeta Dr. Paul Urih Munte, Sekretaris Jenderal.
yang saragi aulau mar upasa marsaran isopo irik membaca bahasa berita sopong roh mama mengarah kon marburu ursa age pesonari virus corona lape marpusa ulang mernasuh martonggo apa membasa hatani naibata horas. Shalom Bapak Inang, pakon hagana pasomanku, anak sekolah minggu saresot Cempaka Putih. Waranhu Arta Gresya Purba, hun gereja GKPS Ancol, sadarion au lahomat upasa. Nasuan masih lanjuhan, nasuan lang ramelus, ahapelan nasuang, marhasoman Tuhan Yesus. Manuan tobu itopitalun harangan toras asar ni anduhur sekolah minggu ke KPS ngamar ulang tahun tambah matoras tambah malas ni uhur boras sapanjunjungan ibuan Jakarta horas nahita haganupan itu paki nebatata. Selamat ulang tahun sekolah minggu KKPS napa 52 tahunon. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas. Pergi ke kebun ambil pisang. Pisang matang langsung dimakan. Untuk apa mengaku orang jika belum baca firman Tuhan? Dia selalu menemani. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatimu. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan di waktu aku susah, waktuku sendirian. Dia selalu menemani. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas semua penyertaan-Mu kepada kami.
sehingga kami dalam keadaan sehat semua dapat mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Kami berdoa agar semua anak-anak sekolah minggu di Jemaat Cempaka Putih, Ancol, dan Harapan Indah sehat-sehat selalu, tetap semangat sekolah dari rumah. Kami juga berdoa untuk orang tua kami agar sehat-sehat selalu, sekalipun mungkin ada orang tua kami yang harus bekerja keluar rumah. Kiranya Tuhan yang senantiasa melindungi mereka. Ya Tuhan, kiranya pandemi COVID-19 ini segera selesai, agar kami dapat menjalankan kegiatan-kegiatan kami seperti sedia kala. Ajar kami Tuhan untuk mau taat dan mematuhi peraturan pemerintah dalam masa pandemi ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Ya Allah, Bapa kami yang berada di dalam tahta kerajaan surga, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan sampai saat ini dan masih melindungi kami. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena pada hari ini kami bisa merayakan pesta sekolah minggu GKPS Resort Cempaka Putih melalui ibadah online dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat seluruh pendeta yang ada di GKPS, begitu juga PHMJ dan seluruh majelis, juga guru-guru sekolah minggu dan pimpinan pusat GKPS, serta semua pelayan-pelayan yang bekerja di GKPS. Kami mendoakan agar semuanya bisa melayani dengan baik di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Bapa yang baik, kami juga berdoa agar semua pasien yang terkena COVID-19 agar cepat sehat dan bisa kembali berkumpul dengan keluarga dan dapat menjalankan aktivitasnya kembali dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon padamu, biarlah di tengah-tengah badai ini, Kau tetap bersama kami. Dan badai ini cepat berlalu ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mendoakan para tenaga medis, para dokter, suster atau perawat yang merawat pasien-pasien COVID agar diberikan kesehatan, kekuatan, dan dimampukan melayani dengan penuh sukacita. Bapa, kami mohon kepadamu, kiranya kasih karunia anugerah-Mu tetap ada bersama kami di dalam setiap musim hidup kami. Kami berharap agar COVID ini cepat berlalu. Tuhan Yesus yang baik, doa kami ini kami sampaikan melalui nama anak-Mu, Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk pemerintah, mulai dari pusat sampai daerah. Berilah mereka hikmat, kebijaksanaan dalam memimpin negara kami ini. Berilah mereka pikiran yang jernih untuk dapat menemukan solusi dari setiap masalah yang terjadi di bangsa ini. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk situasi yang sedang terjadi di dunia saat ini, yaitu wabah virus corona. Pulihkanlah negara kami Tuhan, berkati supaya virus corona ini dapat hilang dari dunia kami ini, karena kami mau beribadah kembali, kami mau bersekolah kembali, kami mau bermain bersama teman kami kembali, kami mau beraktivitas seperti normal lagi Tuhan. Berkati juga para korban yang telah terkena dan menderita virus corona ini Tuhan. Berilah mereka kekuatan dan pengharapan agar mereka dapat pulih dan sembuh dari virus ini dan dapat kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati juga para dokter, perawat, dan tim medis yang bekerja untuk menangani virus corona ini Tuhan. Berilah mereka juga kekuatan dan perlindungan agar mereka tetap kuat menjalani pekerjaannya dan tidak terpapar virus ini ya Tuhan.
Ya Tuhan, kami juga mau mengucap syukur atas terlaksananya pesta sekolah minggu pada hari ini. Kiranya kegiatan kami ini dapat berjalan dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita angkat satu buah pujian, Engkaulah perisaiku. Selamat Hari Pentakosta atau Hari Paroh di tahun dunia pasing, sekaligus juga pesta ulang tahun seksi sekolah minggu GKPS yang ke-52. Adik-adik sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang terkasih, kami akan mendengarkan firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus kepada kami, supaya kami boleh mengerti dan memahami maksud firman Tuhan. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat ke-13. Akan Bapak Pendeta bacakan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus.
Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri dengan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekalian, hari ini kita merayakan Pentakosta. Adik-adik tahu nggak artinya Pentakosta? Pentakosta itu berasal dari kata Yunani yaitu pente. Pente itu berarti 5 atau 50. Jadi Pentakosta itu dirayakan 50 hari setelah kebangkitan Yesus dan 10 hari setelah kenaikan Yesus ke sorga. Coba adik-adik setelah nanti ibadah dicek kalendernya ya. Benar nggak ya Pentakosta itu 50 hari setelah kebangkitan Yesus dan 10 hari setelah kenaikan Yesus? Bisa nanti adik-adik cek di kalendernya. Nah, adik-adik sebelum Pentakosta dalam arti Kristen yang kita baca dalam perjanjian baru ini, ternyata perayaan ini sudah dilakukan oleh orang Israel beribu-ribu tahun yang lalu. Dan itu dicatat dalam Alkitab perjanjian lama. Tapi dulu orang Israel atau orang Yahudi itu tidak menyebutnya Pentakosta. Jadi mereka menyebutnya apa dong? Mereka menyebut perayaan itu Shavuot. Nah, apa itu Shavuot? Yaitu mereka mengingat peristiwa turunnya 10 hukum Taurat kepada bangsa Israel. Selain itu, dalam Shavuot, mereka juga mengingat bagaimana mereka menerima berkat dari Tuhan, memberkati apa yang mereka tanam, dan menghasilkan buah. Maka pada perayaan Shavuot, mereka membawa hasil panen mereka dan itu menjadi persembahan mereka kepada Tuhan. Nah, makanya orang Israel dan orang Yahudi itu sangat senang sekali waktu merayakan Shavuot. Mereka suka mudik, mereka pulang kampung. Walaupun jauh ke kampung, mereka mau mudik supaya bisa merayakan itu dan beribadah, mempersembahkan persembahan untuk Tuhan. Nah, itulah situasi yang digambarkan dalam Alkitab kita. Waktu itu orang banyak datang dari perantauan, pulang mudik ke Yerusalem dan mereka merayakan Pentakosta. Dalam Kisah Para Rasul 2 ini, murid-murid Yesus dan juga orang-orang percaya ada di suatu tempat, di sebuah rumah di Yerusalem. Dan di kota itu ada banyak sekali orang datang untuk merayakan ibadah Shavuot atau Pentakosta itu. Nah, pada saat murid-murid Yesus beribadah di suatu tempat, suatu rumah, Roh Kudus datang kepada para murid Yesus dan kepada orang percaya itu, datang seperti angin yang bertiup sangat keras. Hush! Lalu tiba-tiba terlihatlah seperti nyala api bertebaran di atas mereka, lalu nyala api itu hinggap di atas kepala mereka masing-masing. Lalu apa adik-adik? Tiba-tiba
murid-murid Yesus, pengikut Yesus bisa berbicara dalam bahasa asing. Dalam Alkitab dikatakan mereka bisa berkata-kata dalam 15 bahasa asing. Wow, luar biasa sekali perubahan yang terjadi pada diri orang-orang percaya itu. Adik-adik sekalian, Roh Kudus datang pada saat itu dengan cara yang luar biasa. Sehingga bukan hanya murid-murid Yesus yang mengalami perubahan. Orang banyak yang sedang beribadah di kota Yerusalem itu pun juga mengalami perubahan. Sebenarnya orang-orang yang beribadah itu adalah orang-orang yang saleh. Tapi mereka belum kenal dengan Yesus. Mereka belum pernah dengar nama Yesus. Mereka belum tahu Yesus itu sudah menyelamatkan mereka dan menjadi juru selamat hidup mereka. Tetapi ketika mereka mendengar Roh Kudus datang melalui suara angin, ketika mereka melihat ada nyala api yang bertebaran di atas kepala para orang percaya, ketika mereka mendengar para murid berbicara dalam bahasa-bahasa asing, dan mereka dapat mengerti apa yang dikatakan oleh para murid itu, disitulah mereka merasakan terheran-heran. Mereka itu longang, bahasa Semalungun longang. Adik-adik tahu nggak artinya longang? Atau dalam bahasa Inggris dikatakan, wow, this is miracles. Ya, ini suatu keajaiban, luar biasa. Nah, mereka menyaksikan situasi yang sangat-sangat luar biasa. Mereka mendengarkan perkataan-perkataan para murid Yesus. Apa yang dikatakan oleh murid-murid Yesus? Mereka mengatakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan. Para orang percaya menceritakan tentang Yesus yang sudah mati di kayu salib, Yesus yang sudah bangkit, lalu Yesus yang sudah naik ke surga. Saat itu orang banyak mendengarkan perkataan para murid Yesus dan menjadi percaya. Adik-adik sekalian, apa artinya peristiwa turunnya Roh Kudus bagi kita semuanya? Yang pertama, peristiwa turunnya Roh Kudus itu adalah penggenapan janji Tuhan Yesus. Kenapa dikatakan penggenapan janji Tuhan Yesus? Karena kalau adik-adik baca Alkitab pada perikop sebelumnya, Yohanes 14 ayat 16, ayat 17 dan ayat 26, ternyata sebelumnya Tuhan Yesus sudah menjanjikan bahwa Yesus akan mengutus roh penghibur, roh penolong, roh yang selalu menemani dan menjadi sahabat bagi orang percaya. Janji Yesus sangat manis dan Yesus sudah menepatinya. Yesus berjanji, aku tidak akan meninggalkan kamu. Aku akan membimbingmu, aku akan menuntunmu. Bahkan dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, adik-adik sekalian, siapa yang mau diberi kekuatan oleh Tuhan? Ayo, tunjuk tangan. Siapa yang mau dibimbing oleh Tuhan? Siapa yang mau ditemani oleh Tuhan? Nah, kalau mau dibimbing oleh Tuhan, kalau mau jadi sahabat Tuhan Yesus, maka terimalah Roh Kudus menjadi teman dekatmu. Adik-adik, yang poin yang ketiga, Roh Kudus memberikan kekuatan dan hikmat kebijaksanaan bagi kita. Para murid dan orang-orang percaya mampu melakukan hal-hal yang ajaib. Mereka mampu menceritakan perbuatan Tuhan dan banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka mau untuk dibaptis. Adik-adik tahu nggak berapa orang yang waktu itu dibaptis oleh murid Yesus? Benar. Sekitar 3.000 orang percaya kepada Yesus dan mereka akhirnya mau dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itulah luar biasanya adik-adik, mereka menjadi percaya karena kesaksian dari para murid Yesus dan mereka menjadi jemaat mula-mula atau jemaat yang pertama.
Adik-adik sekolah minggu GKPS, kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, kalau kita anak-anak Tuhan, maukah kita diberi kekuatan dan hikmat kebijaksanaan? Tentu kita mau. Maka terimalah Roh Kudus dan andalkanlah Roh Kudus dalam hidup kita. Kenapa adik-adik? Ya, karena Roh Kudus itu kekuatan kita. Pak Pendeta mau menyampaikan ilustrasi. Adik-adik tahu nggak ini apa? Ya, ini adalah sebuah senter. Nah, Pak Pendeta hidupkan ya senternya ya. Senternya nyala nggak adik-adik? Enggak ya? Oh iya, nggak nyala. Senternya nggak nyala, nggak hidup. Kenapa ya? Coba kita lihat isinya apa sih? Ada nggak baterainya ini? Wah, ternyata senternya tidak pakai baterai, kosong. Akhirnya tidak menyala, tidak hidup. Kalau gitu, kalau supaya senter nyala, bagaimana? Kita kasih baterai. Coba kita kasih baterai. Kita coba ya, kita tes. Apakah senter ini nyala kalau dipakaikan baterai? Oke, coba ya, Pak Pendeta hidupkan ya. 1, 2, 3. Wow, nyala ya adik-adik. Nah itu dia, senter itu nyala kalau ada baterai di dalamnya. Kalau nggak ada baterai, nggak nyala. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus diisi, dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus dalam diri kita, kita tuh seperti ya, seolah kita mati, kita lemah lesu, tidak semangat, dan tidak ada kebahagiaan. Nah adik-adik, andalkanlah Roh Kudus menjadi kekuatan bagi kita. Yang terakhir adik-adik, hari ini kita merayakan hari ulang tahun sekolah minggu GKPS yang ke-52. Sekaligus pada hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Kita mau diberkati oleh Tuhan. Roh Kudus mau tinggal dalam hati kita. Asalkan kita mau membuka diri kita mau menerima Roh Kudus, dan kita mau diatur oleh Roh Kudus. Roh Kudus menghibur kita saat kita galau. Roh Kudus juga mengingatkan kita untuk hati-hati menggunakan tangan kita, hati-hati menggunakan mata kita, hati-hati menggunakan mulut kita, pokoknya seluruh tubuh kita. Nah sekarang coba adik-adik mari kita sama-sama menyanyi dulu dong. Nyanyinya lagunya hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Adik-adik sekalian, selain untuk menemani kita, menghibur kita, dan mengingatkan kita, ternyata Roh Kudus juga melakukan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Apa itu? Roh Kudus menanamkan bibit-bibit yang baik dalam diri kita semua. Termasuk Roh Kudus menanamkan perbuatan baik dalam diri kita, anak-anak sekolah minggu GKPS. Nah, untuk apa kita ditanam bibit yang baik? Supaya kita bertumbuh dan berbuah, dan buah kita itu kita menjadi anak Tuhan, anak yang baik. Ada 9 buah roh. Adik-adik tahu nggak 9 buah roh?
Ayo, buah roh itu boleh dibaca di Galatia 5 ayat 22. Buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, kalau kita hidup dalam Roh Kudus, maka kita akan berbuah 9 buah roh itu dalam hidup kita. Nah, apakah adik-adik percaya kepada Yesus dan mau terima Roh Kudus? Kalau adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus, dan kalau adik-adik mau menerima Roh Kudus, maka kita harus menjadi saksi Kristus. Seperti para murid tadi dalam Alkitab kita. Kalau tadi para murid-murid Yesus bersaksi, maka banyak orang yang percaya dan mau dibaptis. Sampai berapa orang? Sampai 3.000 orang mau percaya kepada Yesus dan mau dibaptis. Lalu kalau kita adik-adik sekolah minggu, kita bagaimana caranya untuk jadi saksi Yesus? Nah, untuk menjadi saksi Yesus, kita bisa lakukan dengan berkata-kata yang sopan. Menghormati orang tua. Rajin berdoa dan baca kitab suci. Rajin memuji Tuhan, dan lain sebagainya. Intinya adalah kita bisa menjadi saksi Kristus melalui kata-kata kita, melalui perbuatan kita, melalui seluruh sikap hidup kita. Nah, sekarang adik-adik kita mengingat ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita dari mana? Yaitu dari Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga sudah menghafal ayat hafalan. Sekarang kita mau melakukan aktivitas. Aktivitas kita adalah kita sudah percaya bahwa Roh Kudus memberikan kita ilham dan inspirasi sehingga kita mampu melakukan sesuatu hal yang baik. Nah, kita diberikan kesempatan untuk beraktivitas, yaitu membuat karya yang kita lakukan dan kita kerjakan sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita dan ilham yang Tuhan berikan kepada kita. Adik-adik boleh mengekspresikannya dengan caranya masing-masing. Nah, caranya bagaimana ya? Antara lain adik-adik bisa bernyanyi, atau bisa juga melukis, atau bisa bermain musik, atau bisa membuat puisi, atau apapun yang adik-adik bisa lakukan. Kalau bisa memasak, bisa coba memasak. Kalau bisa membersihkan rumah, coba bersihkan rumah. Kalau bisa main alat-alat perbengkelan, coba mainkan alat perbengkelan. Tapi semuanya itu adik-adik foto ya. Kalaupun bisa direkam, direkam. Nanti hasil fotonya atau hasil rekamannya dikirim ke kakak abang guru sekolah minggunya masing-masing. Kalau Bapak Pendeta ingin mengekspresikan karya Roh Kudus melalui nyanyian pujian, abang ditemani oleh kakak-kakak guru sekolah minggu ingin menyanyi Kidung Jemaat dan kami akan menyanyikan lagu itu. Nanti adik-adik sekalian buat karya masing-masing ya.
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kami juga bersyukur karena Engkau mengirim Roh Kudus kepada kami, sehingga kami memiliki sahabat sejati, kami memiliki teman yang sangat baik kepada kami. Setiap saat kami ditemani oleh Roh Kudus. Ya Bapa di surga, berkatilah seluruh anak-anak sekolah minggu kami, supaya bisa belajar, bekerja, bermain, selalu ditemani oleh Roh Kudus. Dan Tuhan juga berkati seluruh orang tua kami dan para guru sekolah minggu kami, sehingga orang tua kami dan guru sekolah minggu kami tetap sehat-sehat, panjang umur, dan banyak rezeki. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk memanjatkan apa yang sudah didoakan oleh anak-anak sekolah minggu dan doa syafaat. Dengarlah Tuhan doa-doa dari anak-anak sekolah minggu, dan biarlah kami merasakan cinta kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk menjadi saksi-Mu dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan sukacita dan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Anak-anak sekolah minggu GKPS, marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah,
Engkau adalah Allah yang memberkati hidup kami. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami, sehingga persembahan kami itu layak ke hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pada Minggu Pentakosta ini, kita telah mendengarkan firman Tuhan untuk menyadari bahwa Tuhan hadir dan berkarya dalam hidup kita. Marilah kita memaknai hari Pentakosta dan juga pesta ulang tahun sekolah minggu GKPS yang ke-52 ini dengan selalu percaya akan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bangkit dari kesedihan kita. Mari kita belajar dalam masa muda kita. Mari kita berusaha mencapai cita-cita kita. Dan mari berjuang dengan yakin bahwa Tuhan akan menolong kita. Lakukanlah itu dengan penuh semangat dalam kerendahan hati dan ketulusan bagi kemuliaan nama Kristus. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, kami dari PHMJ GKPS Cempaka Putih mengucapkan selamat pesta sekolah minggu kepada anak-anak sekolah minggu di GKPS Resort Cempaka Putih yang ke-52 tahun. Semoga anak-anak kami boleh tetap bersuka cita merayakan pesta sekolah minggu walau harus di rumah saja. Mari berdoa bersama. Semoga Indonesia boleh segera pulih dari kondisi pandemi COVID-19, sehingga kita bisa kembali beribadah bersama di gereja. Salam sehat dan salam rindu dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Dan adik-adik, jangan lupa ya, selalu berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberi kita kesehatan dan napas kehidupan. Kiranya di tengah nanti juga kita ke gereja bisa bertemu kembali dengan adik-adik. Salam sehat dan sehat selalu. Tuhan memberkati kita semua. Selamat ulang tahun ke-52 Sekolah Minggu GKPS, dan selamat memperingati turunnya Roh Kudus. Kiranya Sekolah Minggu GKPS Cempaka Putih semakin diberkati dan menjadi berkat. Selamat ulang tahun Sekolah Minggu GKPS yang ke-52. Selamat ulang tahun buat kita semua,
guru sekolah minggu dan adik-adik sekolah minggu. Harapan saya, sekolah minggu KPS boleh semakin bertumbuh dan berkembang dan menjadi sarana di mana setiap anak-anak sekolah minggu yang datang ke sekolah minggu KPS Cempaka Putih boleh mengenal Tuhan dan juru selamat pribadi secara sungguh-sungguh. Shalom adik-adik sekolah minggu semuanya. Selamat merayakan pesta hari ulang tahun sekolah minggu GKPS yang ke-52. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun untuk sekolah minggu GKPS yang ke-52. Selalu berkarya dan tetap ceria. Shalom anak-anak GKPS se-Resort Cempaka Putih. Nama kakak, Kak Ani Sipayung dari GKPS Cempaka Putih. Kak Ani ingin mengucapkan selamat pesta sekolah minggu ke-52 untuk kita semua. Walau di situasi terbatas seperti ini tidak mengurangi rasa hati kita untuk tetap bersukacita ya. Kita sama-sama berdoa supaya Indonesia bisa segera pulih dari kondisi pandemi COVID-19. Kita jangan lupa juga untuk hidup sehat anak-anak. Pakai masker kalau keluar rumah dan jangan lupa cuci tangan. Salam sehat, Tuhan memberkati. Shalom adik-adik sekolah minggu. Kaila juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk sekolah minggu GKPS yang ke-52. Khususnya untuk sekolah minggu GKPS Resort Cempaka Putih. Semoga kita semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah yang lebat di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo semua, selamat ulang tahun sekolah minggu GKPS Resort Cempaka Putih yang ke-52. Semoga di ulang tahun yang ke-52 ini, walaupun kita semua cuma bisa dari rumah doang, tapi kita semua bisa tetap melayani dari rumah. Dan semoga juga di ulang tahun yang ke-52 ini, anak-anak sekolah minggu bisa makin taat sama guru sekolah minggu, makin taat sama orang tua, dan yang paling penting makin taat sama Tuhan. Terima kasih, pokoknya selamat ulang tahun sekolah minggu Resort Cempaka Putih. Shalom, selamat ulang tahun buat sekolah minggu GKPS Resort Cempaka Putih. Semoga di ulang tahun yang ke-52 tahun ini, sekolah minggu kita bisa semakin maju lagi dan semakin diberkati oleh Tuhan. Semoga juga agar semua murid-murid sekolah minggu GKPS Cempaka Putih bisa semakin rajin lagi, semakin disiplin dan semakin semangat untuk pergi ke sekolah minggu. Semoga kita bisa kembali berkumpul bersama walaupun kita saat ini harus merayakan ulang tahun dalam keadaan online. Semoga kita tetap sukacita dalam merayakannya. Terima kasih. Selamat ulang tahun sekolah minggu GKPS Cempaka Putih. Harapanku sekolah minggu bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami mengucapkan selamat pesta sekolah minggu yang 52 dan hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Hai, saya Aldo Sinaga mengucapkan selamat ulang tahun ke-52 tahun sekolah minggu GKPS Cempaka Putih. Kami anak sekolah minggu sangat menyukai kegiatan sekolah minggu dan guru-guru bertambah pintar dalam melayani. Terpujilah Tuhan. Amin. Hai teman-teman, selamat pesta sekolah minggu yang ke-52 dan selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman sekolah minggu Resort Cempaka Putih. Nama saya Nino Purba dari sekolah minggu GKPS Cempaka Putih kelas B besar. Nino ingin mengucapkan selamat pesta sekolah minggu ke-52. Walaupun perayaan pesta sekolah minggu kita di rumah aja, jangan kecil hati ya teman-teman. Kita berdoa bersama-sama supaya virus COVID-19 boleh segera hilang dari dunia, sehingga kita bisa kembali bersekolah minggu seperti biasa.
Nino mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh kakak-kakak sekolah minggu yang sangat kreatif, sehingga membuat kami bisa tetap bersekolah minggu walau di rumah saja. Nino, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Yuk, mari kita hidup bersih ya teman-teman. Pakai masker kalau keluar dan jangan lupa cuci tangan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Sekolah Minggu GKPS ke-52. Terima kasih kepada anak-anak sekolah minggu, GSM, pengurus seksi, dan semua anggota jemaat GKPS Cempaka Putih, Harapan Indah, dan khususnya Ancol atas dukungan dan pelayanannya yang membuat pertumbuhan iman berkembang di anak-anak sekolah minggu. Semoga sekolah minggu semakin lebih baik. Amin. Kami pengurus GKPS Resort Cempaka Putih mengucapkan selamat ulang tahun seksi sekolah minggu GKPS ke-52 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas. Selamat Pentakosta, selamat ulang tahun Sekolah Minggu GKPS Napa 52 tahun kon. Horas, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Saya Evi, GSM dari GKPS Ancol, ingin mengucapkan selamat ulang tahun Seksi Sekolah Minggu GKPS yang ke-52. Majulah Sekolah Minggu GKPS, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Pentakosta, selamat ulang tahun Sekolah Minggu GKPS PA 52 tahun on. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Sekolah Minggu GKPS PA 52 on. Tuhan Yesus memberkati. Sukacita, sukacita. Halo semuanya, aku Cika dari GKPS Ancol mau ngucapin selamat ulang tahun yang ke-52 untuk Sekolah Minggu GKPS. Semoga anak-anak sekolah minggu semakin rajin sekolah minggunya, makin rajin berdoa, makin takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat ulang tahun ke-52 Sekolah Minggu GKPS dan selamat Hari Pentakosta dari Kak Saria GKPS Ancol. Kiranya kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan. Terima kasih. Shalom teman-teman. Horas, namaku Eklesia Graciela Manik dari GKPS Ancol mengucapkan selamat ulang tahun Sekolah Minggu ke-52. Semoga anak-anak Sekolah Minggu GKPS menjadi anak yang rajin beribadah, takut akan Tuhan, dan penuh kasih. Tuhan selalu bersama kita. Dia Tetupa Mahubata Haganupan. Bye-bye. Harapan saya sebagai murid sekolah minggu adalah semakin maju sekolah minggu ini, dan juga kepada guru sekolah minggu semakin semangat dalam mengajar anak-anak sekolah minggu dan semakin sehat dan mampu mendidik sekolah minggu menjadi lebih baik lagi. Halo teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu, aku Vino Tari dari SM GKPS Ancol. Aku di sini ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk SM GKPS yang ke-52 tahun. Semoga kedepannya SM GKPS semakin keren-keren dan semakin kreatif-kreatif. Selamat Pesta Sekolah Minggu GKPS. Semoga guru-guru sekolah minggu tetap semangat dalam pelayanan. Tuhan memberkati. Hanami pengurus pakon guru-guru sekolah minggu GKPS Harapan Indah maka tahun selamat Pesta Sekolah Minggu GKPS khusus di GKPS Resort Cempaka Putih Andohar Seksi Sekolah Minggu GKPS Lambin Marbagal Ibagas Tuhan. Bravo Sekolah Minggu Diate Tupa Horas. Selamat Pesta Sekolah Minggu GKPS Resort Cempaka Putih. Semoga Sekolah Minggu GKPS Resort Cempaka Putih semakin berkembang dan memberi warna. Tuhan memberkati. Selamat Pesta Sekolah Minggu GKPS Resort Cempaka Putih. Semoga anak-anak sekolah minggu beserta guru-guru sekolah minggu semakin semangat di dalam memuji Tuhan. Selamat Pesta Sekolah Minggu GKPS Resort Cempaka Putih. Semoga anak-anak sekolah minggu semakin semangat di dalam memuji Tuhan Yesus. Sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu Resort Cempaka Putih
merayakan Pesta Sekolah Minggu Resort Cempaka Putih. Semoga anak-anak sekolah minggu kita semakin takut kepada Tuhan, takut kepada orang tua, rajin mendengarkan ketika kepala sekolah itu sedang berbicara, dan semakin semangat memuji Tuhan. Semoga gereja kita dan serta anak sekolah minggu serta para sekolah minggu Resort Cempaka Putih bisa lebih maju lagi ke depannya. Terima kasih. Shalom buat anak-anak sekolah minggu. Selamat Pesta Sekolah Minggu GKPS Resort Cempaka Putih. Semoga anak-anak sekolah minggu semakin semangat di dalam memuji Tuhan Yesus. Sukacita Tuhan Yesus berkati kita. Selamat